Baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar MSK 4. Malam ini kita belajar pemimpin pelayan. Saya membaca sebuah kisah di kitab Injil, bagaimana ibunya Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus kan punya 12 murid ya. Lalu eh, mamanya Yakobus dan Yohanes datang sama Tuhan Yesus. Bilang begini, "Guru, nanti kalau engkau jadi raja, tolonglah anakku yang sulung duduk sebelah kananmu, yang bungsu sebelah kirimu." Lalu murid-murid yang lain pada marah. Kenapa? Oh, enak aja. Kami juga mau. Itu posisi kami. Itu jabatan yang kami incer sebelah kanan sebelah kiri Raja Israel. Dan Tuhan Yesus bilang begini, soal posisi itu nanti Bapa di surga yang kasih. Tapi kamu sanggup nggak minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka. Kami sanggup. Karena semua gajar posisi kan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, di dunia ini orang-orang mengejar kepemimpinan, ingin berkuasa, memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan kalau perlu, supaya orang tunduk. Tapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, harus jadi pelayan. Barang siapa ingin terkemuka, hendaklah jadi hamba. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang orang ada keinginan, ada ambisi untuk jadi pemimpin. It's okay, nggak apa-apa. Bahkan firman Tuhan kan bilang, orang yang mengingini jabatan sebagai penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang baik, it's good gitu. Orang mau jadi pendeta, mau jadi pemimpin, itu bagus. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau orang di dunia ini mengejar kekuasaan, tidak demikian di antara kamu. Orang di dunia kejar posisi jabatan, tidak demikian di antara kamu. Orang yang ingin terkemuka dalam kerajaan Allah harus jadi pelayan. Orang yang ingin menjadi orang besar, the great man, itu harus jadi hamba. Sama seperti aku, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Nah, jadi kita belajar suatu filosofi ya, kepemimpinan, bahwa kepemimpinan yang melayani itu adalah kepemimpinan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan Yesus memberi contoh, melakukan suatu pekerjaan yang orang-orang mungkin tidak mau lakukan, itu membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid tidak mau dibasuh kakinya oleh Yesus, karena dianggap nggak pantas lah, masa seorang guru, seorang tuan membasuh kaki, itu kan pekerjaan seorang hamba. Tapi Yesus basuh kaki murid-muridnya. Yesus bilang, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan benar, aku ini guru dan Tuhan. Kalau aku guru dan Tuhan membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh kakimu. Jadi ada perbedaan filosofi ya. Di dunia ini, kepemimpinan berusaha untuk mengejar posisi jabatan untuk kekuasaan. Tapi di dalam kerajaan Allah, kepemimpinan adalah untuk melayani. Nah, ini yang harus kita tanamkan di hati kita, bersama tim kita, di gereja kita, bahwa pemimpin itu adalah seorang pelayan. Nah, motivasi itu awalnya dari motivasi. Jadi motivasi kita, apa sih yang mendorong kita mau jadi pemimpin? Nah, hendaklah kita menjawab panggilan kepemimpinan karena kita mau melayani orang lain. Yesus itu bilang begini, aku ini datang memang untuk jadi raja. Tapi aku bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan aku mau berikan nyawaku. Kita belajar juga dari ibunya Yesus ya. Maria itu waktu itu kalau kita baca kitab Lukas pasal 1, ditemui oleh malaikat. Berbahagialah engkau hai Maria yang dikaruniai Allah. Ketahuilah bahwa kamu akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki, nanti kamu kasih nama dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maria bingung, bagaimana mungkin, karena aku belum bersuami, aku belum berhubungan suami istri, bagaimana aku bisa mengandung? Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, kata malaikat. Dan Maria responnya dalam Lukas 1 ayat 38 bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, kata hamba Tuhan di situ dalam bahasa lain dule, itu adalah kata feminin untuk doulos ya.
Sesungguhnya aku ini adalah budak perempuannya Tuhan, gitu. Jadi kata dule itu bicara soal lebih dari hamba ya. Kalau hamba itu kan melayani kerjaannya. Tapi kalau dule itu slave, female slave. Jadi budak perempuan. Nah, budak tuh bedanya apa sama hamba? Kalau budak itu orang yang sudah dibeli oleh tuannya. Dia di mana dia bukan milik dia hidupnya itu. Hidupnya itu milik tuannya. Jadi Maria berkata begini, aku ini milik Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang difirmankan oleh Tuanku, oleh Tuhanku yang berkuasa atas aku. Ini luar biasa ya. Coba kita jadi Maria. Kita bisa bayangkan resiko apa yang akan dihadapi. Maria sadar, dia bisa disalahpahami oleh tunangannya Yusuf. Nanti kalau aku mengandung, kan Yusuf belum berhubungan suami istri dengan aku. Nanti Yusuf pandangannya gimana? Bisa jadi Yusuf punya pemikiran yang jelek. Aku main serong kan. Resiko pertama itu. Yang kedua, bagaimana dengan keluarga nanti pandangannya? Keluarga akan nilai aku sebagai wanita yang tidak baik. Aku nanti bisa hamil dianggap anak yang lahir di luar nikah, anak haram. Masyarakat bagaimana? Dan itu resiko yang ditempuh oleh Maria. Tapi Maria bilang gini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Banyak dari kita itu kan selalu memikirkan apa yang baik buat diri kita sendiri kan. Reputasiku, nama baikku, kesenanganku, kepuasanku. Tapi Maria tidak seperti itu. Makanya ya tidak heran ya, dia dipilih menjadi bundanya Yesus. Dia seorang yang tulus hatinya, yang sungguh-sungguh hidup tuh motivasinya hanya untuk Tuhan. Ia tidak pusingkan reputasinya. Ia tidak pusingkan nama baiknya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, ini kita belajar ya. Kita harus punya motivasi ya. Hidup kita ini adalah untuk melayani Tuhan. Bukan untuk melayani kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Bukan aku yang harus dipuaskan, Tuhan harus puaskan. Bukan untuk kesenanganku, kesenangan Tuhan. Kehendak Tuhan, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah, kita belajar itu. Kemudian, bicara soal pemimpin pelayan, itu dimulai dari sikap kita juga. Nah, sikap kita, yang pertama, pemimpin rohani sebagai pelayan harus mau melayani orang yang dipimpinnya. Nah, ini penting. Melayani orang yang dipimpin artinya mau menjawab kebutuhan orang-orang kita layani. Kebutuhan orang kan roh, jiwa, dan tubuh ya. Soal tubuh, kalau dia lapar, kita kasih makan. Dia haus, kita kasih minum. Dia telanjang, kita kasih pakaian gitu. Kemudian, sikap pemimpin rohani sebagai pelayan kedua, mendengarkan orang yang dipimpin. Ada kebutuhan jiwa, orang mau diperhatikan, orang mau didengarkan kebutuhannya, hasrat hatinya. Kita sebagai pemimpin mesti belajar mendengarkan orang-orang yang dipimpin. Kita harus kasih waktu kita. Mau tahu, mau memperhatikan orang lain. Ketiga, sikap pemimpin rohani sebagai pelayan adalah mau menerima orang yang dipimpinnya. Kita belajar dari Yesus. Ketika Yesus melayani, Yesus selalu melayani tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang orang itu. Bahkan yang dianggap rendah itu yang dilayani Yesus. Contoh anak-anak, kan dianggap rendah. Bahkan murid-murid Yesus pun melarang anak-anak ngegrecokin gitu. Ketika Yesus datang suatu tempat, anak-anak merubungi Yesus, diusirin sama murid-murid, jangan ganggu guru gitu. Tapi Yesus memarahi murid-murid, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Karena orang-orang seperti itu yang punya kerajaan sorga. Yesus memeluk anak, dipangku. Yesus memberkati itu anak-anak itu. Jadi Yesus menerima orang yang dianggap nggak penting gitu. Kemudian perempuan. Waktu itu kan dianggap warga negara kelas 2. Tapi Yesus mau melayani para wanita. Bahkan wanita-wanita yang dianggap tuna susila, Yesus nggak keberatan untuk menjumpai mereka. Contoh yang perempuan Samaria. Ya. Murid-murid juga heran, ngapain nih guru kita ngobrol sama perempuan itu? Itu kan bukan perempuan baik-baik. Tapi Yesus mau bicara sama perempuan Samaria. Sampai akhirnya Yesus bilang, panggil suamimu. Ya, kamu udah 5 kali nih punya suami. Yang sekarang pun bukan suamimu, laki-laki itu. Wah, perempuan Samaria itu, wah kamu kok tahu, kamu nabi ya. Lalu perempuan itu akhirnya mengenal Yesus sebagai juru selamat.
bertobat, satu kota bisa mengenal Yesus, diselamatkan. Luar biasa. Kemudian Yesus bergaul juga sama orang-orang yang dianggap dikucilkan. Contoh kayak pemungut cukai, pemungut pajak, dianggapnya kan pemungut cukai itu konconya penjajahan Romawi. Jadi pemungut cukai itu tidak disukai oleh orang Israel. Tapi Yesus mau pergi ke rumahnya Zakheus. Yesus mau menerima orang yang dia mau layani ya. Dan Zakheus bertobat. Nah, itulah yang kita harus belajar. Kita harus melayani itu semua orang, ya. Jangan pilih-pilih. Mau kaya, miskin, mau berpendidikan, tidak berpendidikan, kita harus layani. Yang keempat, sikap pemimpin rohani sebagai pelayan mau menyembuhkan orang yang dipimpin. Bukan hanya fisik ya, tapi rohani juga. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Kelima, sikap pemimpin rohani sebagai pelayan mau memberikan pendekatan kepada orang yang pimpinnya. Bukan dengan memaksa. Yesus nggak pernah mau paksa. Yesus itu persuasif. Kalau engkau mau jadi muridku, kau harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau nggak mau ikut, ya udah. Yesus nggak pernah paksa gitu. Nah, kita harus sebagai pemimpin belajar. Jangan pernah memaksa orang mengikuti kita. Kita ajak, kita himbau, kita nasihati, kita persuasi, itu pendekatannya. Yang keenam, sikap pemimpin rohani sebagai pelayan adalah mau memberikan pertumbuhan. Supaya orang itu mengenal Allah. Supaya orang itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, inilah sikap pemimpin rohani sebagai pelayan. Yang pertama, melayani orang yang dipimpin. Kedua, mendengarkan orang yang dipimpin. Tiga, menerima orang yang dipimpin. Empat, menyembuhkan orang yang dipimpin. Kelima, memberikan pendekatan kepada orang yang dipimpin. Keenam, memberi pertumbuhan rohani supaya orang makin mengenal Allah, makin dekat dengan Tuhan Allah. Yang terakhir, kita belajar pemimpin rohani sebagai pelayan itu soal nilai, ya, values, nilai luhur. Nilai itu adalah apa yang kita anggap penting. Orang itu berpikir, bertindak sesuai apa yang ia percayai, apa yang ia anggap penting. Nah, apa nilai yang harus kita hidupi sebagai pemimpin yang adalah pelayan? Yang pertama adalah, lakukanlah sesuatu, walaupun kelihatan kecil. Tuhan Yesus mengajarkan, engkau harus setia dalam perkara kecil. Orang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan Tuhan perkara yang besar. Amin. Nah, saya diajar Tuhan sejak saya bertobat untuk saya menghargai hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena saya ini waktu saya remaja, saya ini sombong. Saya pikir saya spesial. Saya terlahir baru, saya pikir saya orang yang luar biasa. Ya, seperti yang ungkapan ya, kalau ada pendeta kan kalau khotbah, apa kabar saudaraku? Gitu. Jawabannya harus luar biasa. Kita nggak suka yang biasa-biasa. Pengen yang besar gitu kan, yang kecil kurang dihargai. Gitu. Dan Tuhan memproses saya supaya saya tidak memikir hal-hal yang besar. Saya baca di firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan bilang begini, mengapa engkau mencari hal-hal yang besar untuk dirimu sendiri? Itu membuat saya bertobat. Kenapa? Iya ya, saya ini hidup kan buat melayani Tuhan. Kenapa saya memikirkan prestasi saya? Kenapa saya harus memikirkan bagaimana supaya saya punya nama dikenal orang? Kalau saya ini hamba Tuhan, harusnya Yesus yang ditinggikan. Yesus yang harus dikenal orang gitu. Saya, orang nggak perlu tahu siapa saya. Orang harus kenal siapa Yesus. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dianggap. Dan saya belajar untuk melakukan pekerjaan itu. Saya belajar untuk, ya nggak apa-apalah. Saya nggak dapat nama, nggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan disenangkan. Perkara kecil yang dianggap rendah, itu kita kerjakan. Yesus aja mau basuh kaki murid-muridnya, itu pekerjaan seorang hamba, pekerjaan seorang budak. Mengapa saya tidak mau melakukan hal-hal yang dianggap hina? Ya. Apalagi di komunitas kita ya, di gereja kita kan pelayan-pelayan yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hospitality gitu. Ya, nilai luhur atau mau melayani hal-hal yang kecil. Semoga kita bisa jaga sampai hari akhir ya. Tetap rendah hati, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain mungkin nggak mau lakukan. Karena itu mengajar kita rendah hati. Yang kedua, nilai luhur kita adalah mau melakukan sesuatu walaupun harus berkorban. Nah, bicara soal pengorbanan, sebenarnya ada yang lebih tepat dari pengorbanan, yaitu apa? Pengabdian. Ketika saya baru bertobat, umur 16 tahun, ibu rohani saya
pernah sharing. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ingin menyenangkan-Mu. Apa yang Kau ingin aku lakukan untukmu supaya aku bisa menyenangkanmu. Dan Tuhan berkata kepadanya dalam bahasa Inggris, not sacrifice but consecration through the mystical body of Christ. Nah, saya berusaha memahami perkataan Tuhan itu. Not sacrifice, bukan korban, but consecration, tapi konsekrasi. Through the mystical body of Christ, melalui tubuh Kristus yang mistis. Apa bedanya berkorban dan konsekrasi? Berkorban itu begini, ini hidupku, aku berikan buat Tuhan. Ini punyaku, ini uangku, aku kasih buat Tuhan, aku korbankan buat Tuhan. Itu pengorbanan. Ini tenagaku, aku berikan buat Tuhan, itu korban. Ini milikku, aku berikan buat Tuhan, itu pengorbanan. Nah, kalau konsekrasi beda. Konsekrasi itu kita persembahkan kepada Tuhan dengan kesadaran begini, aku ini milik Tuhan. Hidupku milik Tuhan, aku kembalikan, persembahkan kepada Tuhan. Uangku, hartaku, semua berasal dari Tuhan. Aku persembahkan untuk Tuhan. Pengabdian jadinya. Jadi konsekrasi, kata yang paling mirip dengan di bahasa Indonesia adalah pengabdian. Menyadari bahwa aku ini sudah dibeli oleh Yesus, harganya sudah lunas dibayar. Aku bukan milikku lagi, aku milik Tuhan Yesus. Karena itu kita yang hidup, jangan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Itulah pengabdian. Sebagai seorang yang memimpin, pemimpin yang adalah pelayan, nilai yang harus kita ambil adalah kita ini abdi Allah. Kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kita sudah berkorban buat Tuhan. Karena sesungguhnya diri kita, apa yang ada pada kita, kalau kita bisa pun, semua dari Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Kita abdikan hidup kita di mezbah Tuhan sebagai korban yang hidup. Karena sesungguhnya hidup kita milik Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar nilai luhur adalah lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, makan, minum, lakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Hamba Tuhan tidak boleh cari hormat, cari pujian dari manusia. Kayak Rasul Paulus berkata, kalau aku masih mencari puji-pujian, hormat manusia, aku murid bukan hamba Kristus. Seorang pemimpin yang adalah seorang pelayan Kristus harus melakukan segala sesuatu kemuliaan Allah. Mencari perkenanan Tuhan. Ya. Jadi melayani itu bukan penugasan dari manusia, tapi perkenanan dari Tuhan. Itulah yang kita harus jadikan sebagai tujuan kita, yaitu menyenangkan Tuhan. Nah, saya berharap apa yang kita pelajari malam hari ini kembali boleh membawa kita untuk memiliki hati seorang hamba seperti Kristus. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Motivasi hidup kita, kita belajar, aku ini doulos, hamba Kristus. Jadilah padaku seperti yang difirmankan Tuhan. Sikap kita mau melayani orang lain, ya. Pegang nilai-nilai yang luhur. Lakukan segala sesuatu, setiap perkara kecil. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pengabdian kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin.